Hari ini kita lanjutkan bab basmalah. Sebelum kita tahsin pada basmalah, kita terlebih dahulu membahas tentang hukum yang berkaitan dengan basmalah. Ya, bisa dilihat kitab antum di situ. Basmalah, ikhwan, ini berasal dari basmalah yubasmilu basmalatan, yang artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Adapun tasmiyah itu hanya mengucapkan, menyebut nama Allah Bismillah, itu namanya tasmiyah. Ya, jadi beda ya tasmiyah sama basmalah. Kalau tasmiyah kita cukup membaca dengan Bismillah. Adapun basmalah Bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Ya, apa fungsi kita membaca basmalah? Ya, pertama di sini dianjurkan sebelum membaca setiap awal surah selain surah At-Taubah. Ya, jadi kita dianjurkan membaca basmalah setiap di awal-awal surah selain surah At-Taubah. Ya, jadi pokoknya setiap awal surah itu dianjurkan untuk membaca basmalah. Ya, karena dalam rangka yang pertama mengambil tabaruk, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian merupakan sunnah. Ya, sunnah dalam memulai basmalah setiap awal surah kecuali surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Jadi nama selain surah At-Taubah Al-Bara'ah. Nanti antum ditanya apa Al-Bara'ah, bingung. Jadi surah At-Taubah itu nama lainnya dari surah Al-Bara'ah. Ya, surah At-Taubah boleh, surah Al-Bara'ah boleh. Ya. Adapun ketika membaca basmalah, ya, harus kita pelajari cara membaca basmalah. Ya, maka tentunya kalau setiap awal surah kita sudah mengetahuinya. Ya, hampir semuanya kita sudah mengetahui kalau setiap awal surah membaca basmalah selain surah Taubah. Ya, namun bagaimana ketika kita membaca Al-Quran di pertengahan ayat? Ya kan? Apakah baca basmalah, isti'adzah, kemudian basmalah lagi? Maka di sini berbeda pendapat. Ya, boleh membaca basmalah atau tidak, atau cukup isti'adzah kemudian membaca ayat Al-Quran. Namun di sini harus menjadi perhatian. Ya, ketika ayat itu berkenaan tentang syaitan, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, berkaitan dengan sesuatu yang jelek, maka di sini tidak ada anjuran untuk membaca basmalah. Ya, cukup dengan isti'adzah kemudian membaca ayat tersebut. Sebagaimana dicontoh di sini telah disebutkan, ya. Di sini ada beberapa tempat yang tidak disukai membaca basmalah, yakni pada ayat-ayat yang awalnya berhubungan dengan orang kafir, munafik, neraka dan setan-setan. Jadi kalau kita membaca pertengahan ayat, ya, yang berhubungan dengan semua ini, maka kita tidak membaca basmalah. Seperti ini, wa qalu ittakhadhallahu walada, atau asyaitanu ya'idukumul faqr. Itu contohnya. Maka cukup isti'azah kemudian langsung baca tanpa basmalah, karena ini berkaitan dengan syaitan-syaitan atau ini tentang orang-orang kafir, ya, tentang kesyirikan, maka tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Ini tidak dianjurkan, ya. Adapun ketika di pertengahan ayat yang di situ diawali kata dhamir pengganti yang kembali kepada nama Allah,
maka ini dianjurkan untuk membaca basmalah walaupun di pertengahan ayat. Ya. Contoh kita membaca ayatul kursi. Ya kan? Di situ diawali dengan kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka di sini dianjurkan untuk isti'azah kemudian membaca basmalah. Atau pengganti dari Allah, misalnya kalimat yang awalnya diganti domirnya kepada Allah, huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian, ya kan, maksudnya dialah kembali kepada domir Allah. Maka ini dianjurkan untuk memulai dengan membaca basmalah, ya. Nah, jadi kalau kita membaca pertengahan ayat dilihat saja kalimatnya, ya. Namun kalau tidak terjadi pada dua-duanya, tidak ada nama Allah, tidak ada di situ berkaitan itu, maka itu tidak juga terlarang atau tidak juga mengapa ketika kita membaca basmalah. Ya. Namun yang sebagian yang banyak diamalkan cukup membaca isti'azah kemudian membaca ayat selama tidak di awal surah. Ya. Itu berkaitan dengan basmalah. Ya. Kenapa? Karena ini perlu kita perhatikan. Kalau seandainya kita membaca contoh yang ada di sini nih, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah huwallazi khalaqakum min tin. Kalau seandainya kita membaca isti'azah tanpa basmalah, khawatir terkesan nanti ganti kata ganti yang berada di awal tersebut nih masih berkaitan dengan syaitan. Khawatirnya terkesan gitu. Ya, kembali kepada syaitan. Ya. Makanya ketika kita pas di situ dimulai dengan nama Allah, maka membaca isti'azah kemudian basmalah. Itu kalau di pertengahan ketika kita membaca Al-Quran, ya. Nah, kemudian kita tidak bahas basmalah dalam sholat, ya. Ya, apakah sir, apakah jar, tidak. Ya, itu ada pembahasan khusus dalam fikih nanti, dalam fikih sholat.